Ketika Quran tidak dibaca, salah satu yang hilang adalah kita tidak punya ilmu tentang surga. Ketika Quran tidak dibaca, salah satu ilmu yang hilang, kita tidak lagi mengenal neraka. Padahal orang-orang yang rajin membaca Al-Quran dengan sepenuh hati, dia nangis kadang-kadang karena ayat neraka. Dia berdoa kepada Allah, memupuk harapannya, ya. Allahumma inna nas'alukal jannah, itu ketika ketemu ayat surga. Nah, sekarang Quran gak dibaca. Nah, sekalinya membaca tadi tidak faham. Surah yang dibaca ribuan kali kadang-kadang tidak muncul di permukaan. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita akan melanjutkan menelaah tafsir juz amma Al-Qari'ah, ya. Baik, kita akan telaah tafsirnya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Ya. Diterjemah apa itu Al-Qari'ah? Hari kiamat gitu, ya. Mal-Qari'ah. Apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Itu pada hari manusia seperti, di situ terjemah apa? Aneh-aneh, ya, biasanya. Aneh-aneh yang bertebaran. Ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung jadi seperti bulu yang diterbangkan. Fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan timbangan baikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Neraka yang sangat panas. Tayyib. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, tafsiru suratil Qari'ah. Tafsir surah Al-Qari'ah. Ya. Wahiyya makkiyah, dan surah ini makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah ila qawlihi ta'ala fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-Qari'atu min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah adalah salah satu nama hari kiamat. Hari kiamat itu hari dahsyat. Namanya banyak. Nama-nama kiamat itu diambil dari keadaan atau situasi nanti yang akan terjadi di hari kiamat. Ya. Misalnya dinamakan Yaumul Akhir karena itu sudah hari terakhir, sudah tidak ada hari bergulir seperti yang kita lalui sekarang ini. Ya. Sudah selesai. Hari yang 24 jam ini, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, itu sudah tidak ada. Taib. Dinamakan Yaumuddin tadi, Maliki Yaumiddin, karena di hari kiamat itu nanti Allah akan memberi balasan yang seadil-adilnya. Dinamakan As-Sa'at-Tamatul Kubra, malapetaka dahsyat, karena memang peristiwa-peristiwa di hari kiamat itu dahsyat. Dinamakan As-Sakhah. As-Sakhah itu juga nama lain dari hari kiamat, artinya suara yang memekakkan telinga. Karena ini terkait dengan sangkakala yang ditiup oleh Israfil. Yang ini punya kaitan erat dengan hari kiamat. Dinamakan Yaumul Hisab karena kita akan dihisab oleh Allah.
Dinamakan al-qari'ah karena menggedor, mengetuk, membuat orang ketakutan. Ya, tayyib. Summiyat bidzalika, dinamakan al-qari'ah li'annaha taqra'un nas wa tuz'ijuhum bi ahwaliha. Karena peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, kita biasa artikan huru-hara, ya, yang terjadi pada hari kiamat itu akan mengetuk hati, menggedor, menggetarkan hati dan membuat mereka takut. Terutama orang-orang kafir, ya. Terutama orang-orang kafir. Di hari kiamat itu sudah tidak ada enaknya. Bahkan kalau kita bicara orang kafir itu, ya, menurut keyakinan kita, ya, karena ini juga terkait dengan masalah gaib, ya, jadi tidak bisa dibantah secara secara kasat mata. Penderitaan orang kafir itu semenjak dicabut nyawanya. Kalau di dunia ini, masya Allah, mereka itu happy banget, mereka itu kelihatannya senang banget, ya, bebas banget, udah bebas, modalnya kuat. Orang-orang kafir itu kan masya Allah duitnya luar biasa banyaknya. Mereka mau ngapain aja itu nggak kehabisan. Makanya itu kalau melihat kehidupan orang-orang yang banyak duitnya, udah banyak duitnya bebas, itu benar-benar surga dunia. Kadang-kadang kita tahu kehidupan mereka itu tidak usah bersama mereka dengan pesta-pestanya, misalnya nggak usah. Kita lihat aja dari beritanya, cukup, tidak usah detailnya. Tapi kita tahu, ya kan? Orang-orang itu kalau sudah modalnya kuat, ya, kaya raya, kemudian badannya masih bisa digunakan untuk maksiat, surga dunia. Apa sih yang nikmat di dunia ini? Ya, perempuan cantik, ya. Itu kalau orang-orang yang duitnya kaya kan, masya Allah, ya, dia bisa. Makanya orang perempuan cantik itu kadang-kadang dengan menjajakan dirinya itu dengan cara yang menjijikkan, dia dapat duit yang banyak. Karena konsumennya itu orang-orang apa? Berduit, iya. Masya Allah. Taib. Kayak surga dunia, ya. Tapi keyakinan kita wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras sejak itu. Taib. Nah, masuk alam barzah ada nikmatnya enggak? Keyakinan kita orang kafir itu kalau masuk alam barzah sudah dikubur itu ada yang mendapatkan nikmat apa enggak? Hah? Kita harus murajaah, review persoalan adabul qabr. Orang kafir itu kalau masuk adab kubur, masuk ke alam barzah, semenjak dia masuk itu sampai nanti hari kiamat tiba, mereka tidak akan pernah terputus dari adab kubur. Adab kuburnya untuk orang kafir itu mustamir, ya, terus menerus sampai datang hari kiamat nanti akan mengalami yang lebih dahsyat lagi, sampai tidak ada batasnya. Itu kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, membaca keadaan orang kafir. Di dunianya masya Allah bisa, masya Allah tadi bisa, istilahnya bisa menciptakan dunia ini menjadi surga. Tapi setelah dicabut nyawanya atau dibetot nyawanya gitu bahasanya supaya seru gitu, ya, itu sampai nanti tidak ada batas akhirnya menderita. Tapi sayang, ya, begini-begini ini kaum muslimin kadang-kadang tidak bayangan seperti ini, gambaran seperti ini tidak mapan dalam dirinya. Sehingga ada orang muslim itu mirip banget dengan orang kafir. Mirip. Bahkan kadang-kadang nyaris tidak ada bedanya. Padahal seharusnya, ya, orang mukmin itu beda banget dengan orang kafir. Semenjak di dunianya. Kemudian kita cari apa yang amalan dalam Islam ini yang akan sangat jelas sebagai identitas sebagai orang muslim. Kalau akidah kan di hati, ya kan, dibuktikan dengan amal. Kita bicara amal yang paling konkret, yang paling vulgar istilahnya, yang menjadi bukti paling kuat yang menunjukkan orang itu muslim. Apa? Sholat 5 waktu. Nah, yang aneh ini juga di dunia dakwah sekarang ini menekankan sholat itu juga sudah mulai gaungnya, sudah mulai, ya Allah, ya, iya,
Orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang didengar oleh kaum muslimin itu juga kadang-kadang tidak memanfaatkan momentum bertemu dengan massa yang sangat fanatik dengan dia, massa yang sangat menghormati dia, tidak keluar nasihat ini. Nah, padahal itulah. Nah, orang Islam itu kalau sudah tidak sholat untuk membuktikan dia Islam itu apa? Ya, sangat jelas. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya. Orang Islam itu kalau menyerap Islamnya itu mestinya semua aspek kehidupannya itu tersinari dengan cahaya Islam. Agama Islam itu diungkapkan dalam Al-Quran sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah itu celupan. Ya. Jadi agama Islam itu ditakbirkan, dinarasikan sibghatullah. Terjemahannya secara harfi adalah celupan Allah. Maka orang itu seharusnya kalau masuk Islam itu warna Islamnya itu sangat apa? Kontras, sangat mencolok. Ya. Kalau diuraikan tuh sampai kukunya saja itu terwarnai dengan Islam, kuku. Enggak berlebihan, karena kalau kita pelajari agama ini, kata Rasulullah ada 5 perkara yang merupakan fitrah bagi manusia. Kalau 5 perkara ini diterapkan, dipraktekkan pada diri manusia, dia akan menjadi manusia seutuhnya. Termasuk taklimul adhafir. Jadi kukunya tidak panjang-panjang. Itu bagian daripada agama Islam. Mulai dari tauhid, ini poros kehidupan orang mukmin, la ilaha illallah, sampai nanti rinciannya itu nih. Pakai sendal dari kaki kanan dulu, masuk masjid kaki kanan dulu, masuk WC. Itu rinciannya. Jadi benar-benar seharusnya gitu ya, seharusnya orang Islam itu identitasnya itu benar-benar sangat jelas tercermin dari ujung apa tadi? Nih, kuku sampai urusan-urusan kecil. Apalagi urusan muamalah dengan orang tua, dengan kerabat, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga. Wah, itu masalah besar ya, masalah besar. Taib. Walihada 'azzama amraha wa fakhamahu biqauli. Oleh karena itu Allah membesarkan perkara kiamat ini dengan firman-Nya, Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ini yang untuk mencari terjemahan yang apa ya, yang pas itu kadang-kadang susah karena keterbatasan bahasa kita. Pertama Allah berfirman Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Itu kalau diterjemah Quran ini hanya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Padahal firman Allah, wa ma adraka mal Qari'ah, itu ada makna namanya at-tafkhim ya, wa ta'zim. Allah ingin menjelaskan bahwa hari kiamat itu dahsyat banget. Itu apa kalimat yang mewakili? Kalau cuma diterjemahkan tahukah kamu apa hari kiamat, itu tidak substansial. Makna yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di ini, walihada 'azzama amraha wa fakhama. Allah membesarkan, mengagungkan, mendahsyatkan urusan hari kiamat ini dengan firman-Nya, wa ma adraka mal qari'ah. Ini yang kadang-kadang kita kesulitan, sehingga terasa hambar itu hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu hari kiamat itu? Kan datar ini, ya kan? Padahal firman Allah, wa ma adraka mal qari'ah, ini ada makna namanya dita'zim wa tafkhim. Tahukah kamu betapa dahsyatnya hari kiamat? Mungkin itu agak mulai terakomodir, tapi secara bahasa ini harus pakar bahasa Indonesia yang seharusnya berbicara di sini ya. Ya. Karena kadang-kadang menerjemahkan sesuatu itu kalau tidak mewakili makna dalam kalimat yang diterjemahkan itu akhirnya hilang. Seperti terjemahan kalimat la ilaha illallah, rata-rata orang menerjemahkannya tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal bukan itu. Stressingnya, penekanannya itu bukan itu. La ma'buda bihaqqin illallah. Sehingga terjemahannya yang
lebih baik, yang lebih mewakili itu adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, karena di sini itsbat uluhiyah, ya. Yang punya hak disembah dan diibadahi itu hanyalah Allah. Itu makna yang terkandung di dalam iman ini. Misal lagi yang sudah kita pelajari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau diterjemah kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan, itu ada makna yang hilang. Karena taqdimul ma'mul namanya, mendahulukan maf'ul, ya. Dalam urutan bahasa Arab itu fi'il, fa'il, maf'ul. Dalam kondisi normal, na'buduka, kami beribadah kepadamu. Tapi ketika ka-nya ini dipindahkan ke depan, ya kan? Namanya dipindah ke depan, maf'ul bih-nya ini. Kemudian menjadi iyyaka, ka menjadi iyyaka. Karena tidak mungkin kalau ditaruh di depan ka na'budu itu enggak. Harus dijadikan dhamir munfasil namanya, iyyaka. Iyyaka na'budu. Ini tidak bisa diterjemah kepadamu kami beribadah. Harus diterjemah hanya kepada engkau kami beribadah. Karena ini ada faedah, mendahulukan maf'ul bih ini memiliki makna untuk takhsis, mengkhususkan hanya kepada engkau. Maka kadang-kadang kita itu kalau baca kitab-kitab terjemah atau buku terjemah itu banyak yang tidak atau kurang substansial, maksudnya masih memerlukan penjelasan, ya. Contohnya juga masalah ini. Taib. Min syiddatil faza'i wal haul, yauma yakunun nasu, pada hari keadaan manusia, min syiddatil faza'i wal haul, karena dahsyatnya rasa takut yang mencekam mereka dan dahsyatnya huru-hara, sampai keadaannya kal farashil mabthuth, seperti apa di situ, apa? Belalang. Diterjemah belalang. Belalang, laron, ya. Karena memang di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada dua pengkhabaran tentang masalah ini. Kal farashil mabthuth kal jaradil muntashir. Dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah kal jaradil muntashir, seperti belalang yang bertebaran. Yang benar mana? Laron atau belalang? Nanti dulu. Ini harus didudukkan pada tempatnya. Kal farash ini dari segi kacaunya. Laron, antum kalau lihat kan nggak ada laron baris, itu nggak ada. Kalau ada lampu laron itu ya begitu. Ya, itu dari sisi keadaan kacaunya. Kal jaradil muntashir itu seperti banyaknya. Nanti yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jadi banyaknya itu seperti belalang, keadaannya seperti laron. Dan kita itu pasti ada di sana nanti. Nih, Allahu Akbar. Ya. Antum juga tidak bisa berimajinasi membayangkan seberapa banyak belalang. Karena di sini belum pernah ada ribuan atau miliaran belalang. Tapi di negara Afrika, bahkan dulu itu pernah sampai ke Saudi kalau nggak salah, di negara Arab. Itu ada belalang yang jumlahnya itu miliaran. Ya. Itu tanaman-tanaman itu bisa rusak dalam sekejap, dirusak oleh belalang. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dunia ini kadang-kadang sering dikejutkan. Kalau kemarin kita dikejutkan apa? Enggak kelihatan ini, tapi mau ngobrak-abrik dunia ini apa? Corona, ya. Kalau dulu sekitar tahun menjelang saya lahir itu, ada yang kasat mata kelihatan itu. Tikus, tiba-tiba tikus itu merajalela. Enggak ketemu akal, itu gimana itu? Termasuk tadi yang saya ceritakan, kadang-kadang kita dengar berita itu Afrika itu, ya, tiba-tiba belalang itu muncul, miliaran belalang istilahnya. Nah, manusia ini kalau kita merujuk kepada Al-Quran, itu nanti ada satu kondisi digambarkan oleh Allah kal farashil mabthus di hari kiamat, seperti laron yang bertebaran, kocar kacir kian kemari. Maka dalam surah Abasa itu dijelaskan nanti ketika hari kiamat itu pecah keluarga ini, kocar kacir. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Udah tidak teratur seperti sekarang. Kalau sekarang kan teratur kan. Orang keluar dari rumahnya pada hari Minggu begini libur ini, keluar mau ke puncak. Nanti pulang lagi, balik lagi ke rumahnya insya Allah. Ya kan?
Bahkan kadang-kadang rombongan berbis-bis dari satu wilayah itu balik lagi ke rumahnya masing-masing. Teratur. Nah, tapi ini akan ada satu kondisi di mana manusia ini seperti laron ya. Taib. Kal farashil mabthus ay kal jaradil muntashir alladhi yamuju ba'dhuhu fi ba'din, seperti belalang yang bertebaran yang apa namanya? Yamuju ba'dhuhu ala ba'din, tumpang tindih satu dengan yang lain. Wal farashiyal hayawanat allati takunu fil lail. Tadi diartikan kal jaradil muntashir, seperti belalang yang bertebaran. Kemudian beliau menjelaskan farash itu adalah hayawan yang keluar di waktu malam. Ya, yamuju ba'dhuha fi ba'din. Jadi apa ya? Tumpang tindih, kacau balau, tidak teratur, ya. La tadri aina tawajjah, yang tidak tahu kemana mengarah. Fa idza awqada lahan narun tahatafat ilaiha. Apabila dinyalakan api atau lampu, mereka berkerumun pada api itu li dha'fi idrakiha, karena lemahnya penglihatannya. Fahadihi halun nas ahlul uqul. Ini keadaan manusia yang berakal. Ya, yang seharusnya itu kalau seandainya dalam kondisi normal mereka itu bisa jalan teratur, ya kan, baris teratur. Tapi ini kondisinya memang sangat mencekam, sangat menakutkan. Jadi tidak. Dan kita bisa membayangkan ya, di dunia ini aja itu kadang-kadang ada kacau. Ya, orang yang pada kondisi normal itu bisa misalnya turun tangga dengan tertib, lewat lift dengan tertib ya. Nah, kalau terjadi hal yang membuat mereka panik, kacau balau, bisa saja ibu itu pisah dengan anaknya. Dunia ini ya, biasanya apa yang bikin orang kacau itu? Gempa diantaranya atau kebakaran. Ada orang loncat dari lantai akhirnya. Ya, tuh. Bagaimana keadaan kiamat? Kalau keadaan dunia ini aja kadang-kadang kekacauan di dunia ini atau kejadian di dunia ini membuat orang tidak lagi bisa menggunakan akalnya. Terbatas. Mungkin nggak ada orang itu punya duit 100 juta itu lupa tempatnya. Wah, yang bener maksudnya. Duit 100 juta, enggak, maksudnya nanti dulu pada kondisi normal. Oh, normal ya kan. Masa duit 100 juta lupa tempatnya, enggak mungkin lah. Normal ya. Tapi gini, ada enggak peristiwa di mana ya membuat orang itu terkejut di dunia ini, enggak inget saat itu beberapa detik itu, enggak inget anaknya, enggak inget istrinya, enggak inget duitnya, enggak inget BPKB, mobilnya, enggak inget sertifikat rumah. Mungkin kan? Apa biasanya? Nah, tak tidur kemudian kebakaran loncat dia. Dalam kondisi seperti itu nggak mungkin akalnya ini mampu ini. Oh, duit saya tadi di sana. Oh, ini enggak. Kadang-kadang dia yang penting apa? Dalam kondisi seperti ini biasanya apa? Nafsi-nafsi kan? Nah, iya. Maka ternyata terlambat, ya Allah, itu anak terkunci di kamar, akhirnya mati, bapaknya bisa lolos. Karena itu peristiwa dunia kadang-kadang membuat kita nggak bisa berpikir yang normal. Taib. Ini manusia ya. Bagaimana dengan gunung? Wa amal jibalu as-sammu as-salab fatakunu kal ihnil manfus. Adapun gunung-gunung yang keras, yang padat, keras. Gunung itu kan keras kan? Nah, kalau nggak keras ya nggak bisa menjulang lah, dia lumer lah. Keras, padat ya. Fatakunu kal ihnil manfus. Maka pada hari itu seperti, kalau di sini diterjemahkan apa itu? Bulu yang dihambur-hamburkan, bulu ya. Maksudnya akan hancur luluh berterbangan ya. Kasufil manfush, seperti bulu yang diterbangkan. Alladzi baqiya dha'ifan jiddan, yang sangat lemah. Tatiru bihi adna rih, yang bisa diterbangkan dengan hembusan angin yang paling rendah sekali, paling lemah sekalipun. Karena bulu itu ringan, maka angin yang hembusannya sangat kecil pun bisa menerbangkan. Atau apa misalnya yang ringan itu apa? Kapas misalnya ya, udah. Ya, tidak butuh angin yang dengan hembusan. Beda kalau menerbangkan kita yang beratnya ini, kalau ingin menghempas orang yang beratnya ini, ya anginnya harus angin kencang. Apalagi kalau fa amma thamud fa uhliku bitaghya wa ama'ad. Kaum Ad,
untuk menghancurkan kaum Ad yang badannya besar-besar, tentu bukan angin seperti yang begini ini. Ini mah mereka nggak ngefek. Tentunya anginnya itu sangat kencang dan waktunya itu lama. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Sab'a layalin 7 malam 8 hari non-stop. Wah, angin kencang menghempas mereka. Meskipun mereka perkasa, badannya gede-gede, hancur luluh. Karena badannya gede-gede, ya, itu tidak diungkapkan oleh Allah seperti ranting. Kalau Allah mengumpamakan, menggambarkan kaum Ad itu tidak seperti ranting. Kenapa badannya gede-gede? Seperti bonggol, tunggul korma yang lapuk. Badannya gede-gede bergelimang, mati, dihancurkan oleh Allah, diadab oleh Allah dengan angin kencang. Kalau ini yang digambarkan di sini, gunung itu nanti akan hancur luluh menjadi partikel-partikel kecil yang cukup seperti bulu yang berterbangan, yang bisa terbang hanya dengan hembusan angin yang paling ringan. Bahkan kadang-kadang tidak angin, kita tiup aja itu terbang. Masya Allah. Nah, ini ya, kadang-kadang tuh saya itu kasihan dengan bangsa ini. Ada aja hal-hal yang menakut-nakutin gitu ya. Ini apa? Diprediksi ada gempa dahsyat, kemudian akan menimbulkan tsunami. Nah, tsunami itu tingginya 30 meter, sampai diprediksi kalau ini terjadi istana itu juga kena. Kalau saya, mudah-mudahan tidak terjadi. Saya berdoa kepada Allah, minta afiat. Ya, karena ini baru potensi. Ya kan? Mudah-mudahan tidak Allah kehendaki, itu doa kita. Tapi kalau begini ini, kita baca Quran, itu bukan lagi potensi. Langit berpotensi pecah, bukan potensi. Satu saat pasti pecah. Bumi pasti diguncang sekuat-kuatnya. Makanya orang itu kalau membaca Al-Quran, dia akan tahu, dia yakin, bukan hanya tahu, yakin akan ada peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi. Ini kadang-kadang mereka itu dikacaukan dengan berita-berita begini ini. Yang bisa kita memohon kepada Allah, kita merengek-rengek kepada Allah supaya tidak terjadi dengan banyak istighfar. Banyak, apalagi memaksimalkan takwa kita kepada Allah. Insya Allah. Ya. Karena itu belum tentu terjadi, tapi yang sudah terjadi, kemudian bagaimana nanti keadaan kita, ini yang mestinya dipikir. Nah, orang sekarang itu kadang-kadang nggak belajari Al-Quran. Orang Islam sendiri, yang paling diburu itu berita kekinian. Datanglah, apa tampaknya tadi, hal-hal yang menakutkan itu ya. Benar kan? Ini kan sudah mulai rame, apalagi dengan gempa Cianjur itu mulai digoreng, kemudian ini dikait-kaitkan. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Dan kita punya ilmu. Maksiat itu mendatangkan malapetaka, takwa itu mendatangkan keberkahan. Ya, ini yang kita gembar-gemborkan, kita ajakkan kepada kaum muslimin. Mari kita bertakwa kepada Allah, banyak istighfar. Mudah-mudahan ya, menangkal musibah yang Allah Subhanahu wa taala hendak turunkan ini bisa ditangkal, bisa diupayakan. Tapi kalau antum melawan kiamat gimana? Mungkin enggak? Hah? Mungkin nggak kita itu menghambat bagaimana suatu saat nanti langit itu supaya tidak terbelah, bintang idza samaun fatarat wa idza samaun syaqqat dan yang lainnya? Ya, nggak mungkin. Karena itu adalah sudah kepastian yang dikehendaki oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Allah yang menciptakan alam, Allah yang menjaga, melestarikannya, Allah yang menghancurkan pula pada saatnya nanti. Taib. Orang Islam kalau belajar juz amma juga dapat ilmu tentang gunung ya, secara ini ya. Ya, gunung itu wal jibala autada. Gunung itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sebagai apa? Autad. Pasak ya. Baot lah istilahnya, supaya bumi ini tidak goncang, tidak miring, itu patoknya gunung. Tapi ada keyakinan juga ini yang saya baca-baca itu, ada orang yang tinggal di suatu wilayah itu kadang-kadang diyakini patok wilayah itu. Masya Allah.
Ya, misalnya ini daerah A, ada orang yang hebat di situ, sakti lah mungkin atau wali menurut keyakinan orang itu, dianggap ini patok wilayah tersebut. Orang, ini kan berlebihan, masa orang Itu pernah mendengar itu enggak? Oh, saya tidak menyebut wilayah, tidak menyebut nama, padahal saya tahu. Nah, karena ini kalau saya sebutkan wilayah, saya bisa ini orang sekedar contoh wilayah A. Ini patoknya ini fulan. Dengan adanya orang ini maka bencana itu tidak menimpa wilayah tersebut. Astagfirullahaladzim. Ya. Bahkan kalau kita bicara ke masalah wali, itu macam-macam wali. Ada wali autad, wali aktob. Konsep-konsep kewalian yang begini ini nanti ujung-ujungnya itu ada golongan wali yang disifati dengan sifat Allah, ikut ngatur dunia ini, ikut menentukan keamanan dan aman dan tidaknya, masya Allah. Padahal itu orang, ya. Tapi diyakini begitu berlebihan, ya, sampai disifati dengan sifat-sifat atau sebagian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Thumma ba'da dzalika takunu haba'an mansura. Kemudian setelah itu dia menjadi debu yang berterbangan. Fatadmahilu, maka lebur, ya. Wala yabqa minha syai'un yushahad, dan tidak tersisa sesuatu yang bisa dilihat. Gunung. Itu kalau bicara gunung, di Indonesia ini ada gunung-gunung yang terkenal, ya. Kalau kita belajar bumi Indonesia ini, di Sumatera itu ada apa namanya? Bukit Barisan. Itu gunung-gunung gitu, baris. Tapi kenapa ada Bukit Barisan namanya? Oh, bukit. Nah, taib. Kalau di Jawa Barat ini gunung apa? Gunung Gede. Ada Semeru, macam-macam kan ya. Kalau dia sana di timur sana ada Jayawijaya. Nggak tahu puncaknya masih ini nggak? Masih es nggak itu? Kan sekarang katanya suhu ini mulai panas, ya. Kutub juga mulai pada longsor, lumer. Nggak tahu Jayawijaya itu masih ini nggak? Gunung. Kalau kita baca ini ayat ini, gunung nanti pada akhirnya itu hancur luluh sampai ke partikel yang paling kecil, sudah hancur lebur, nggak ada tersisa lagi gitu maksudnya. Masya Allah. Ya. Fakhina idin tunsabul mawazin wa yuqsamun nas wa yanqasimun nasu wa yunqasamun nasu qismain. Maka ketika itu ditegakkan timbangan dan manusia terbagi menjadi dua, su'ada wa ashqiya, orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka. Ini yang mulai kita pikirkan, ya. Kalau masalah gunung itu tinggal kita imani. Tidak mungkin ada kekuatan yang bisa menggagalkan gunung satu saat akan dihancurkan oleh Allah nanti kalau sudah tiba saatnya. Ya, dah. Kita sekarang misalnya melihat, ya, upaya dunia untuk menekan pemanasan global, ya. Ya, macam-macam usaha dilakukan. Oke lah. Sampai sekarang ini nggak tahu, ya, ke depannya ini lancar atau enggak. Itu alat-alat transportasi itu sekarang diupayakan pakai apa? Listrik, supaya tidak ada emisi gas buang yang ini, ya. Nggak tahu itu nanti lancar apa enggak, karena ini kaitannya dengan urusan dagang, ya. Tapi pada satu saat betapapun para pemuka negara di dunia sekarang ini melakukan upaya perbaikan terhadap keadaan alam ini, menurut kita satu saat pasti musnah, dimusnahkan oleh Sang Pencipta, itu loh. Nah, kalau masalah gunung, masalah langit, masalah bintang itu tinggal beritanya apa yang datang dari Allah kita imani. Tapi kalau sudah sampai ke sini ini, manusia nanti terbagi menjadi dua. Ada su'ada, ada ashqiya. Ini kita tidak boleh menutup mata ini. Karena ini terkait dengan diri kita. Antum pilih su'ada atau pilih ashqiya. Ini masalahnya. Ya. Ya Allah, ternyata juz amma itu surat-surat pendek itu berisi ilmu-ilmu yang luar biasa. Ya. Kaitannya dengan manusia, ya. Kemarin Al-Zalzalah apa ilmu tentang yang kaitannya dengan kita? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Cukuplah. Ini menjadi motivator bagi diri kita. Ayat ini hadir.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun. Mestinya kebaikan sekecil apapun Anda harus semangat, karena ada jaminan garansi dari Allah akan diberi balasan. Demikian juga keburukan sekecil apapun, awas Anda jangan meremehkannya, karena akan diberi balasan oleh Allah. Ya. Tanya. Nah, mulailah dijelaskan yang suada. Ya. Fa amma man thaqulat mawazinu, adapun orang yang berat timbangan baikannya, ya, ay rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi, kebaikannya itu mengalahkan keburukannya, artinya lebih berat kebaikannya daripada keburukannya. Fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, ay fi jannatin naim. Ini kalau kita kembangkan, ini bisa menjadi kajian setahun nggak habis, ya. Kalau kita kembangkan, seberapa nikmatnya sih orang di surga itu. Nah, sifatul jannah, keadaan surga ini kalau kita kaji dengan jadwal sebulan sekali, ba'da subuh, itu setahun gak habis. Ya, ada kitab Mukhtasar Al-Fiqhul Islami itu, Syekh Tuwaijiri hafizahullah itu mengumpulkan dalil-dalil tentang surga dan neraka, dibikin judul Sifatul Jannah, Sifatun Nar. Ini loh kenapa sekarang ini neraka, surga dan neraka itu hambar, tidak sesuatu banget, karena rata-rata orang Islam ilmunya tentang surga itu minim, ya, sehingga tidak tertarik. Sekarang misalnya nggak usah muluk-muluk, seberapa nikmat orang di surga itu. Jarang yang mempunyai ilmu untuk menjawab pertanyaan ini yang benar-benar bersumber dari Allah atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Quran tidak dibaca, salah satu yang hilang adalah kita tidak punya ilmu tentang surga. Ketika Quran tidak dibaca, salah satu ilmu yang hilang, kita tidak lagi mengenal neraka. Padahal orang-orang yang rajin membaca Al-Quran dengan sepenuh hati, dia nangis kadang-kadang karena ayat neraka. Dia berdoa kepada Allah, memupuk harapannya, ya, Allahumma inna nas'alukal jannah, itu ketika ketemu ayat surga. Nah, sekarang Quran gak dibaca. Nah, sekalinya membaca tadi tidak faham. Surah yang dibaca ribuan kali kadang-kadang tidak muncul di permukaan. Tayyib. Tapi memang untuk bisa menjadi orang Quran itu memerlukan mujahadah yang luar biasa. Mujahadah. Tayyib. Fi jannatin naim. Cukup satu hadis riwayat Muslim, ya, untuk menggambarkan senikmat apa sih orang di surga itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau penduduk surga itu sudah masuk surga akan ada maklumat yang dikumandangkan. Kalian hidup terus, tidak akan mati selama-lamanya. Kalian sehat terus, tidak akan sakit selama-lamanya. Kalian muda terus, tidak akan menua selama-lamanya. Wah, ini yang luar biasa, ya. Kalian akan nikmat terus, tidak akan pernah sengsara. Benar-benar Darussalam. Bukan sekedar nama, tapi benar-benar surga itu Darussalam, tempat yang penuh dengan kesejahteraan. Ya. Allahu Akbar, kekal. Ya. Taib. Kemudian wa amma man khaffat, ini orang yang apa? Orang yang celaka, asyqiya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan, timbangan kebaikan, bi allam takun hasanatun tuqawimu sayyiatihi, dia tidak punya kebaikan yang menandingi keburukannya. Nah, akhirnya apa? Keburukannya yang dominan kan? Atau bahkan sama sekali tidak punya kebaikan. Siapa yang tidak punya kebaikan sama sekali itu? Orang kafir lah. Ya, amalnya di akhirat lebur seperti fata morgana. Tayyib. Fa ummuhu hawiyah. Ai ma'wahu wa maskanahu an-nar. Tempat tinggalnya, ya, tempat menetapnya adalah neraka. Allati min asma'iha al-hawiyah. Yang di salah satu namanya itu adalah hawiyah. Sebagaimana surga itu juga punya banyak nama, neraka itu juga punya banyak nama. Salah satunya adalah di sini hawiyah. Finnar. Mana tadi? Takunu lahu bimanzilatil al-munlazimah.
Jadi neraka ini seperti apa namanya ya? Ya induk atau ibu yang selalu melekat padanya. Kama qala ta'ala inna adzabaha kana gharama. Apa itu terjemahnya? Sesungguhnya adabnya adalah kekal. Taib. Ya. Wakila, dan menurut sebagian ulama, inna makna dzalika fa ummu dimaghihi hawiyatun finnar. Makna fa ummuhu hawiyah itu maksudnya adalah otaknya itu meluncur ke neraka karena dilemparkan dalam keadaan apa? Kepalanya di bawah. Ya. A'adanallahu jami'an minan nar. Ayyul kafinnari ala ra'sihi, yakni dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan kepalanya di bawah. Ya. Nah ini ada kaitannya dengan surah Al-Alaq ya. Malaikat itu menjambak, apa yang dijambak apa? Upun-upunnya kan? Dijambak upun-upunnya dilemparkan, berarti sinkron, sinergi dengan makna ini. Jadi kepalanya itu meluncur di bawah ya, bawah. Taib. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Wa hadza ta'dhimun li amriha. Tadi sama dengan wa ma adraka mal qiyamah. Ini adalah untuk memperbesar masalah hawiyah ini. Tsumma fassara biqaulihi, kemudian Allah tafsirkan dengan firman-Nya narun hamiyah. Ai syadidatul hararah, yang sangat panas. Qad zadat hararatuha ala hararatid dunya ala hararati narid dunya sab'ina dhifa, yaitu panasnya api neraka itu dipanaskan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat api dunia ini. Nastajiru billahi minha, kita memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Alhamdulillah, ini tafsir surah Al-Qari'ah. Ujungnya adalah Allah menyatakan ini ahli yang orang-orang yang sengsara tadi, narun hamiyah, berakhir di situ ya. Neraka itu panasnya 70 kali lipat berarti ya. Nah, taib. Antum bisa bayangkan ya. Api dunia ini ya, itu mestinya kita bisa mengingatkan kita terhadap api akhirat. Api di dunia ini kita kan akrab dengan api kan. Nah, apalagi perokok itu ya, akrab dengan korek api misalnya, dia ingat ini panas, ini api neraka itu lebih panas daripada. Mestinya setiap kita ketemu api mengingatkan, setiap kita ketemu hal yang nikmat di dunia ini, kita ingat di akhirat ada nikmat yang lebih baik. Kita harus telaten itu, memberdayakan apa-apa yang ada di dunia ini untuk menghubungkan dengan akhirat. Antum makan enak misalnya ya, bismillah alhamdulillah, selesai makan alhamdulillah. Antum ingat ini makanan tidak ada apa-apanya dibanding dengan, sehingga akhirat itu terus kita hargai dengan harga yang sangat tinggi. Ada semangat untuk ini. Demikian juga kalau kita mengalami kesengsaraan atau hal-hal yang mengerikan di dunia ini, kita kaitkan di sana ada adab yang lebih berat. Ini satu sisi ya, tetapi kalau sisi yang lain tentang rahmat, Allah bagi rahmat itu menjadi berapa? 100 bagian. Yang satu bagian itu diturunkan ke dunia ini. Sampai kuda yang dibuat contoh oleh Rasulullah, itu kakinya mau menginjak anaknya itu diangkat. Supaya tidak mencelakai anaknya, kuda ya. Itu ketika kakinya ini mau nginjak anaknya diangkat supaya tidak mencelakai anaknya. Ini bagian dari satu rahmat. Yang 99 itu disimpan oleh Allah di akhirat untuk hamba-hambanya yang beriman. Allahu Akbar. Maka kalau dibedakan tidak sama antara orang yang berada di surga dengan orang yang neraka. Tidak samanya itu tidak ada kata-kata yang bisa mewakili ini. Terlalu besar perbedaan antara ahlul jannah dengan ahlun nar. Nah, jadi kalau ada orang nggak peduli ini, orang mukmin ya, beragama Islam, di dunia ini tidak peduli lagi pengen masuk surga atau tidak peduli lagi dia selamat dari neraka. Maaf, Anda tidak layak mengaku sebagai seorang muslim. Karena cita-cita orang Islam itu mestinya adalah di samping doa yang terus gencar kan usaha. Bagaimana amal ibadah saya itu banyak. Bagaimana nanti kalau amal saya itu ditimbang, semoga kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya. Dan sebenarnya potensi ke arah sana itu besar banget. Kenapa?
Jalan-jalan kebaikan di depan kita itu banyak. Ya. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kalau benar-benar kita fokus berupaya bagaimana supaya nanti kalau ditimbang itu amal kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan. Nah, sebenarnya kita ini telah dibimbing oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulullah bagaimana memanfaatkan waktu, ya, supaya nanti kalau ditimbang itu lebih banyak kebaikannya. Kebaikan itu dibikin beraneka ragam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya kita yang sering bosan itu, ya, kita kan sering bosan kan? Itu tidak pernah bosan karena variasinya banyak. Ya, antum baca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diantara kemukjizatnya tidak apa namanya? Tidak membosankan. Dan memang Al-Quran itu antum lihat panjang pendeknya surah saja beda-beda. Bervariasi. Ujung akhir ayat juga tidak sama. Kadang-kadang ketemu non semua. Tapi kadang-kadang enggak. Jadi variasi tanwi' namanya. Dzikir juga demikian. Antum bosan misalnya sudah merasa cukup dengan tasbih. Antum masih ada istighfar. Masih ada salawat. Masih ada tahlil. Jadi seharusnya demi supaya nanti kalau amal kita itu ditimbang, kebaikannya kita harapkan lebih berat, itu kita tidak pernah bosan untuk menabung kebaikan. Dan alhamdulillah kebaikan itu banyak ragamnya. Antum senyum itu juga kebaikan. Mungkin antum pulang dari sini ada sesuatu yang berpotensi mencelakai orang di jalan, antum pungut, itu juga tabungan akhirat kita, kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan taufik kepada kita yang tidak tahu kapan kita berakhir di dunia yang fana ini. Yang jelas kita kepengin selama kita masih hidup, kita kepengin, kita punya keinginan bertambah kebaikan kita. Setiap hari kita lalui bertambah ke amal soleh yang kita tabung demi meraih kebahagiaan yang puncaknya tadi. Kita dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.